Halo, apa kabar? Kali ini saya masih membahas tentang penutup kalimat. Penutup kalimat ini sering kita dengar, baik dalam drama maupun percakapan sehari-hari. Silakan kalian ambil buku dan pulpen ya, lalu jangan lupa untuk dicatat. Perlu diingat, sebelum membuat kalimat, kita harus menghilangkan huruf da terlebih dahulu yang ada di belakang kata kerja. Saya coba contohkan. Yang pertama yaitu jika kata kerja yang huruf terakhirnya huruf A atau O, maka ditambahkanlah huruf ayo di belakang kata kerja. Contoh, gede yang berarti pergi. Lalu huruf da dihilangkan terlebih dahulu, maka akan menjadi huruf ga. Karena ga huruf terakhirnya huruf A, maka ditambahkanlah huruf ayo. Sehingga menjadi gayo, bukan gaayo. Kita baca dengan cepat ya, biar berubah menjadi gayo, yang berarti artinya pergi. Lalu contoh yang kedua ada huruf yang terakhirnya huruf O. Contoh, oda, yang berarti datang. Lalu huruf da dihilangkan terlebih dahulu, maka akan menjadi huruf O. Karena O huruf terakhirnya huruf O, maka tambahkanlah huruf ayo. Sehingga menjadi wayo, yang berarti artinya datang. Gimana? Mudah kan? Untuk penutup kalimat yang pertama menggunakan huruf A atau O. Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke penutup yang kedua. Jika kata kerja yang huruf terakhirnya huruf A, O, I, H, dan B, maka tambahkanlah huruf oyo. Contoh, mokda, yang berarti artinya makan. Lalu huruf da dihilangkan terlebih dahulu, maka akan menjadi huruf mok. Karena huruf terakhirnya huruf K, bukan huruf A, O, I, H, dan B, maka tambahkanlah huruf oyo. Sehingga menjadi bunyinya huruf mogoyo, yang berarti makan. Kan di atas sudah dijelaskan. Huruf yang terakhirnya bukan huruf A, O, I, H, dan B, maka tambahkanlah huruf oyo. Dari sini paham ya? Kita lanjut. Gampang banget kan? Kalau sudah dicatat dari contoh yang pertama dan kedua, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika kata kerja yang huruf terakhirnya huruf I, maka tambahkanlah huruf yoyo. Contoh, masida, yang berarti artinya minum. Lalu huruf ida dihilangkan terlebih dahulu, maka akan menjadi huruf mas. Lalu langsung saja kita tambahkan huruf yoyo, sehingga menjadi mas yoyo, yang berarti artinya minum. Saya coba contohkan lagi ya. Kidarida, yang artinya menunggu. Kidari, hapus huruf idanya ditambahkan yoyo sama dengan kidar yoyo. Mudah kan? Jika kata kerja yang huruf terakhirnya huruf H harus diubah menjadi heo. Contoh, sarang hada, yang berarti artinya mencintai. Di situ kan ada huruf hada. Lalu kalian hapus huruf hada terlebih dahulu ya. Lalu kalian ubah huruf menjadi hurufnya heo. Sehingga akan menjadi sarang heo. Yang berarti mencintai. Saya coba contohkan lagi ya. Kombu hada, belajar. Coba kalian perhatikan. Kombu ditambah heo sama dengan kombu heo. Artinya belajar. Jika kata kerja huruf
terakhirnya huruf B, maka kalian harus mengubahnya menjadi huruf B itu menjadi huruf woyo. Contoh, dopta yang berarti artinya panas. Hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian hapus huruf beda yang ada di belakang huruf do, sehingga tersisa huruf do. Lalu tambahkanlah huruf woyo, sehingga akan menjadi huruf dowoyo yang berarti panas. Saya coba contohkan lagi ya. Gomabda yang berarti terima kasih. Goma ditambah woyo sama dengan goma woyo. Terima kasih. Itu artinya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Kita lanjut besok lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Terima kasih.